kita tidak boleh bilang bahwa bis ini sebagai sumber pendapatan. Oh, karena itu adalah fasilitas umum. Pelayanan gitu. Betul. Jadi ya cuma memang kita harapkan ada pemasukan untuk mengurangi beban biayanya dari bis tersebut. Pemeliharaannya, Kak. Biaya pemeliharaan atau biaya operasionalnya. Oh iya betul. Nah, ketika kondisi sekarang sepi dan ataupun kurang seperti yang diharapkan ya tentunya kita harus cari cara bagaimana biar itu bisa rame. Nah, itulah yang dari DPR harus evaluasi kepada dinas terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Asik, silakan minum, Kak. Mantap guys. Nah, hari ini kita kembali podcast masih dalam rangka kerjasama Saraba Channel dan DPRD Kota Palu. Dan narasumber kita inilah yang paling berkontribusi dalam kerjasama Saraba Channel dan DPRD Kota Palu. Asal kau tahu ini info untuk kau ini. Seperti biasa karena co-host tidak ada yang spesial dari co-host, kan sudah sebegitu lamanya jadi co-host. Silakan Bini jalankan tupoksimu sebagai co-host yang akan memperkenalkan siapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah tokoh muda. Cakep. Ketua Karang Taruna Sulawesi Tengah. Cakep. Kalau berjanji pasti dengan jiwa. Mantap. Punya anak 2 dan pastinya amanah. Siapa dia? Amin. Dia adalah Ketua DPRD Kota Palu, Bapak Riko Janggola. Tepuk tangan. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah sehat. Akhirnya, Kak. Jadi singgung. akhir. Dari Saraba Channel masih melantai. Terus masih waktu itu ketua Karantaro belum jadi ketua DPR. Ayo Kak, kapan podcast? Baru kesampaian hari ini. Memang momennya kan. Momennya. Gugup kita kalau sama Arif. Lebih gampang. Saya sampai bilang begini. Waktu itu ada Palungki Janggola hadir. Lebih gampang undang Palungki daripada Pariko. dulu ya. Dulu. Selalu kalau saya undang pasti Kariko bilang, apalah saya ini hari ini. Saya ini bukan siapa-siapa. Sekarang ketua DPRD Kota, tepuk tangan. Sibuk apa ini Pak Ketua DPRD Kota Palu? Asik. Ya. Sama teman-teman yang kemarin. Kita baru selesai reses toh. Reses. Baru hari ini terakhir. Hari ini terakhir? Kalau untuk jadwalnya hari ini terakhir. Iya sampai tanggal 21 kayak 21, harusnya. Tapi betul. ada yang DPR yang cuma 1 hari, ada yang 3 hari. Betul. Saya so belajar itu Kak. Kalau anggota DPR 1 kali reses 420 orang. Betul. Oh belajar untuk 2009. Ya, persiapan toh. Ya, kalau Gerindra menerima ya. Jangan marah aja nanti yang lain. Tapi agak terlalu cepat kita bicara soal reses. Seperti biasa ini Karim. Okay. Sebelum kita tahu isi saya sudah biasa podcast dan kau. Seperti biasa gimana coba. Iya, saya sudah biasa jadi co-host, biasa jadi MC. Lanjut. Nah Kak, sebelum kita gali-gali tentang Adi nih, DPR Kota kan, kita harus tahu dulu backgroundnya Kak Riko sebelum jadi seorang politisi. Oh iya betul. Sebelum terjun di politik. Boleh diceritakan sedikit Kak? Iya. Kau penasaran karena kau terkenal kan? Iya. Padahal keluarga kan? Iya. Aduh, sejauh apa ya mundurnya? Jadi dulu sebelum jadi anggota DPR, kita lulus sekolah lah dulu, lulus sekolah dari jauh. Nah, jadi lulus sekolah itu sempat kerja swasta juga di tambang batubara. Jadi kan dulu alhamdulillah kuliah di luar. Iya, Embus itu. Embus itu kan. Amerika kayak? Bukan, Australia. Nah, jadi pas lulus alhamdulillah ada pekerjaan dari tambang Australia yang di Jakarta gitu. Jadi lumayan 4 tahun di situ. Oke, setelah itu pas sudah punya anak kan menikah, 4 tahun itu menikah, punya anak, akhirnya pulang ke Palu. Dari pulang Palu mulai berusaha gitu. Usaha apa Kak awalnya? Waktu itu awalnya belum. Sebelum laundry paling pertama. Habis itu sempat ada cafe launch di bandara sebelum gempa. Tapi pas gempa kan terdampak, nggak lanjut. Nah, habis gempa, alhamdulillah waktu itu ada juga salah satu coffee shop. Gitu. Oh iya.
pelopor sih menurut saya. Iya. Boleh disebut nggak mereknya? Jangan. Karena merek nasional. Oh iya. Dan udah selesai kerjasamanya, jadi udah. Dan tidak masuk sponsor kita. Iya, itu dia. Makanya ini aja dihapus. Iya ya. Nah, berarti Kak dari pegawai swasta sampai akhirnya jadi pengusaha, terus sekarang terjun ke dunia politik. Betul. Itu bagaimana Kak? Iya, banting setirnya. Iya, banting setir agak cukup jauh ya. Cukup jauh tidak sih. Tidak sih. Ya. Pengusaha memang loncatannya memang langsung ke politik. Langsung caleg gitu ya. Tapi biasa wali kota. Serta singgung. Saya sudah mau ketemu Devin kalau masalah ini. Iya. Oh, pantas kemarin di podcast yang sotin pagi. Aduh. Minta maaf gitu so beda kalau yang gitu. Oke. Iya, betul. Lanjut Kak. Ya sebenarnya kalau mau dibilang jauh kan tidak juga lah, keluar dari latar belakang keluarga kan memang sudah politik toh. Oh iya, betul. Jadi artinya ketika kemarin memang belum masuk atau di luar politik itu tetap memantau tentang mengikuti lah dunia politik seperti itu. Cuma memang mungkin saat itu belum merasa waktu yang tepat untuk terjun. Kenapa itu. bukan waktu yang tepat? Padahal dulu justru waktu yang tepat Kak. Iya, orang tua lagi menjabat. Iya, betul. Ya justru itu. Karena lagi menjabat makanya tidak mau. Oh, nanti KKN. Iya, seperti itu. Jadi intinya dari Kariko waktu itu merasa belum waktu yang tepat karena yaitu tadi memang ya karena paling utama itu Bapak masih menjabat. Itu aja sih. Tidak mau memaksimalkan jabatannya Bapak, harusnya bisa itu Kak. Kalau sekarang juga bisa. Oh iya, betul. Oh iya betul juga. Tapi saya tidak mengira loh Kak, Kakak mau masuk di DPRD kan. Saya kan lumayan lama lah Kabupaten Kariko di Karang Taruna. Kak, maju. Selalu tidak jangan jangan. Sekarang jadi anggota bahkan ketua loh. Alhamdulillah. Iya ya. Baru terpilih langsung jadi ketua DPRD. Alhamdulillah. Baru masuk. Langsung Duduk di Singgasana. Iya, wakil ketua DPRD Dojo begitu juga, baru masuk. Iya, betul. Kita singgung sedikit Kak, karena di MC-nya kemarin waktu reses. Iya. Kariko saya lihat juga. Siapa tahu resesnya Kariko bisa. Oh iya, baiklah. Kok mau habis apa lu tim? Tapi Kakak menyangka enggak ada di posisi ini gitu? Tidak. Posisi ketua ya, pimpinan terus terang tidak. Artinya, tapi ketika Kariko memutuskan untuk melompat masuk ke politik, ya kalau sudah prinsipnya Kariko kalau sudah terjun ya harus maksimal. Jangan setengah-setengah gitu. Iya. Tapi Kakak menghayal waktu mau nyalek ini ya, Kakak menghayal enggak? Saya paling jadi anggota biasa. Atau pas terpilih, ketua nang. Gitu enggak? Jadi ketika awal kampanye dan lain-lain, ya terus terang belum kepikiran walaupun mungkin sebelumnya kan memang Partai Gerindra pimpinan gitu, betul. tapi tidak mau berandai-andai. Oh iya. Tapi ketika sudah keluar hasil pemilihan awal perhitungan cepat dan lain-lain, yang kelihatannya memang partai bisa menjadi pimpinan. Ya dikejar. Oh, iya. Begitu, diusahakan. Dan tagline-nya bagus loh. Apa itu? Seharusnya tagline-nya ini khusus orang Palu Barat, Rajal. Riko Andi Jaju jangan betul gak? Siap. Tadi saya mau pakai baju itu loh. Iya. Cuma? Kayaknya kemarin ada cuman kan saya TN, nanti dibilang penjilat sekali karena ada orang nama IG-nya pertama ini terus Nambasio terus Yellow Rise itu ganti-ganti terus saya mau karena saya kan di Kariko untuk apa saya baca lihat Kariko kalau saya minta tolong tinggal minta siap. Jadi Rajal itu kenapa bisa terpilih? Bagaimana itu diskusi dengan Metua dengan istri kaya toh betul, jadi kaya. apa ya kita cari tagline yang istilahnya gampang diingat orang, tapi tidak meleset dari tujuan utamanya untuk memasarkan. Ya udah, jadi lagi ngobrol-ngobrol, lumayan semingguan lah itu. Seminggu untuk mencari kira-kira yang ada pas. Nama-nama pilihan lain nggak selain Rajal awalnya kak? Ini saya penasaran juga nih. Ada, cuma ya jadinya tidak apa ya. Tidak cocok ini, terus saja. Jadi apa kak? Itu sudah saya lupa jadinya karena saya tadi yang paling teringat Rajal itu. Karif juga bisa nanti ASI.
Iya. Apa itu? Supardi Ibrahim. Saya mas-mas untuk Palu Barat. Iya. Muhammad Arif Supardi begitu. Tapi Kak kan termasuk anak muda. Iya. Dan baru mencalonkan terus langsung terpilih. Kasih tips sedikit Kak, karena Palu Timur Matikulore loh. Beberapa kali kita bahas pada saat pencalekan 2024 kemarin. Iya, 2024 kemarin ini adalah dapil neraka dan Kariko lolos dari neraka karena surga interference. Itu bagaimana Kak bisa lolos dari dapil neraka? Kasih banyak keluarga. Tidak. Maksudnya kawin banyak Kak? Jangan. Ini kan agak ini bawah nih. Jadi ketika Kariko kemarin istilahnya memutuskan untuk masuk pileg. Pilihan yang keduanya kan langkahnya adalah mau masuknya di dapil mana nih? Iya betul. Jadi Barat kan banyak keluarga Kariko juga. Betul. Nah jadi banyak perhitungan istilahnya pemikiran Kariko, diskusi dengan orang tua juga. Jadi sama istri juga kira-kira kalau di dapil ini plus minusnya ini, dapil ini plus minusnya ini. Dihitung gitu kan? Ya iyalah, masa nggak dihitung? Kan pebisnis pengusaha pasti. Aku melihat peluang kan. Iya, jadi dari situ ya kita mengambil kesimpulan ya pertama yang Kariko bilang tadi keluarga banyak di daerah Matikulore atau Palu Timur Matikulore, kemudian teman-temannya kita di SMA saya ataupun Kak Aya banyak yang memang wilayahnya di Palu Timur Mantikolore. SMA berapa Kak? SMA 1. Begitu. Oke, terus Kak apa lagi? Jadi ya itu dan tentunya ya walaupun Bapak tidak menjabat tapi tentunya banyak sekali orang yang masih melihat Bapak juga. Alhamdulillahnya itu. Kakak tidak menolak itu ya, dibilang karena bapaknya ini. Tidak. Cuma kan artinya itu karena berarti memang dirinya Pace, bukan posisinya Pace, bukan jabatannya gitu. Karena jabatannya pada saat itu sudah tidak ada. Sama-sama berjuang lah. Sama-sama saling. Bahkan selain dijuluki dapil neraka, kemarin itu sempat dijuluki dapil sultan juga. Dapil sultan. Karena kan kita pernah undang salah satu. Ada Riko Janggola, saya bilang ada Riko Janggola, anaknya Palungki Janggola, ada Muhammad Anugrah, anaknya Pak Ahmad Ali. Komisi siapa? Mereka bukan lawan saya begitu katanya. Saya bukan lawannya, tapi sekarang pimpinannya. Itu. Tapi berteman baik sekarang. Betul Kalau di kita berteman baik juga. Cuma dia lupa tiket Jakartanya ya. Kita kayaknya Pak Podcast dan Kariko lebih banyak bandara orang. Kau Ini beginilah Saraba Channel kan. Siap. Semoga DPR masih mau kerja sama. Lanjut Vini. Nah Kak, Kariko juga kan baru habis reses. Nah ini masih reses ya, Berarti banyak dong PR dari masyarakat yang baru didengar, yang baru dicatat. Kakak kemarin reses di mana saja Kak? Kemarin Kariko ambil 3 hari pertama masa reses, jadi Senin, Selasa, Rabu. Jadi Senin itu di Tali Sevalangguni Dayodara. Lagarutu kayak? Tidak, Dayodaranya. Di belakang lapangan yang lagi dibangun itu, yang arah BTN Dayodara. Depan Setia bukan? Dekat kelurahan itu. Lapangan kelurahan. Habis itu hari kedua Kariko di BTN Laswani bawah depan masjid. Hari ketiga baru mengisi di Lorong 5. Tapi lorong-lorong itu tidak tahu nih. Tapi pasti beda-beda itu Kak. Iya, permasalahan atau sama semua? Ada yang bisa dibilang sama, maksudnya hampir sama lah karena infrastruktur jalan, lingkungan, drainase. Tapi ada juga yang berbeda, kayak misalnya di BTN di Dayodara itu, yang mereka menyampaikan aspirasi mengenai lapangan yang lagi dibangun. Kenapa lapangan itu? Kan bagus itu. Bagus. Depannya kampus kan? Kelurahan. Kelurahan. Berarti masuk ke dalam lagi? Tidak, pinggir jalan Dayodara itu yang lapangan berbangun. Nah, mereka maunya pengelolaan bisa di-sharing dengan masyarakat sekitar. Iya, seperti itu. Sedangkan sebenarnya bagaimana Kak pengelolaannya harusnya? Iya, itu tergantung dari Pemkot. Dari Pemkotnya apakah harus dilihat lagi aturannya. Gitu. Mungkin Kakak mendorong enggak? Ya, bagusnya harus dilibatkan. Kenapa Kak? Ya kan masyarakat sekitar. Kan kita pembangunan program-program ini harus menyentuh masyarakat. Itu. Nggak ada gunanya kalau misalnya dibangun terus tidak dimanfaatkan masyarakat sekitar kan.
Siap. itu. Ya, nanti saya sampaikan. Kakak lah ya, kakak kan ketua DPR ya. Kalau di lorong 5 itu apa kak? Di mungkin sini. Lorong 5 kemarin sama ya adalah bantuan minta bantuan tenda. Oke. Kemudian kemarin ada jalan drainase karena katanya kalau hujan deras banjir. Oh, mungkin sini kena juga. Itu kan dia di lorong 5 itu masuk di setelah hotel itu. Iya. Belok kanan masuk ke dalam. Wotwar. Setelah Wotwar. Jadi kalau kita dari arah Sentosa lewat Wotwar belok kanan. Sentosa tua sekali. Kelihatan tuh. Akam sih juga. Main-main di situ juga. Oh, di situ kena banjir kak kalau hujan? Ada. Ya mungkin volume air kali ya kalau hujan deras kan tidak tertampung gitu. Terus kakak jawabnya bagaimana ini kan? Kalau masyarakat kan maunya cepat. Kalau bisa diselesaikan hari ini untuk apa reses hari ini gitu. Nah kalau Kariko memang setiap mungkin karena ini Kariko juga pertama kan baru menjabat sebagai anggota dewan ini, jadi tipikal Kariko adalah Kariko harus menginfokan semuanya. Jadi termasuk ketika Kariko reses, Kariko selalu sampaikan prosedurnya seperti ini. Jadi tahun ini kita melakukan reses anggota dan pimpinan di tahun 2025. Nah, semua hasil-hasil reses ini aspirasi kita tabulasi, kita catat, baru bisa diinput di sistem informasinya kan. Iya, SPD-nya Maret 2026. Oke. Paling cepat pelaksananya 2027, tahun anggaran 2027. Begitu. Berarti 2 tahun. Makanya selalu Kariko bilang ya kalau misalnya Bapak Ibu tahun ini, misalnya di tahun ini sudah ada yang datang terus ada yang minta kenapa minta ini terus tidak kejadian, ya bukan berarti tidak diterima, tapi memang prosesnya seperti itu. Lama gitu. Lumayan. Kenapa tuh bisa cepat kayak maksudnya mau habis reses bantu, bantu, bisa begitu kayak? Kan aturan penganggarannya berbeda, kan ada aturannya. Tapi kak, bagaimana kalau ada anak-anak muda atau masyarakat yang minta cepat, misalnya kegiatan ini mah 17 Agustus, ini kan bulan Juli. Itu kan ini harus cepat. Itu bukan program tuh berarti kantong sendiri. Kan seperti itu. Tapi bagaimana kakak menjawab itu? Apalagi kan kakak ini kan bebannya 2 loh, ketua DPR dan ketua Karang Taruna. Iya. Di kelurahan itu identik dengan Karang Taruna. Betul. Jadi kalau saya Pak Ketua mau tanya, kami dari Karang Taruna ini. Artinya kan kita tahu juga yang betul mau bikin kegiatan sama yang cuma bodong-bodong. Betul. Tetap disalur, di filter lah. Oh, di filter. Oke. Berarti kalau yang begitu biaya pribadi kayak akhirnya keluar ya. Betul. Investasi politik, Rif. Kenapa harus investasi politik? Lah iya, waktu kalau kau mau masuk jadi politik harus begitu. Tapi itu mengganggu secara personal nggak kak? Apanya? Proposal yang masuk ini. Maksudnya mengganggu gimana? Saya juga mengganggu kayak proposal lagi. Kan ada juga yang mengeluh begitu. Jadi dia kira saya nggak tahu siapa yang mengeluhin kau. Kau bakal ada kemarin nih. Tidak, kau bakal pertama kali. Oke. Kok karena saya tidak tahu kau berapa orang kau kawal anggota DPR. Iya. 1 kalau yang dikawal personal. Tapi kan yang mengeluh itu yang di sini. Iya. Yang narasumber di sini ya. Ya, kalau mau dibilang mengeluh tidak juga. Karena waktu kita SMA kan kita sudah jalani itu cari proposal untuk kegiatan OSIS toh. Jadi kita posisikan ya orang yang meminta juga mungkin ada kegiatan yang betul. Nah cuma kan kita juga kalau Kariko pribadi harus lihat lah apakah ini kegiatannya betul atau cuma pura-pura. Dilihatnya bagaimana tuh kak? Ya bisa kelihatan lah. Oh iya. Kalau Kampung Baru, kalau Arif langsung. Informasi, saya jadi ketua Karang Taruna Kampung Baru, Kariko sudah jadi Karang Taruna provinsi. Jadi kalau ada bikin kegiatan langsung bantu Kariko. Hati-hati Saraba ini merasuk. Itulah makanya. Baru jadi story tadi. Iya, Saraba merasuk, ini merusak. Tapi ini mungkin pelajaran untuk kita semua juga. Saya dapat pelajaran juga dari ketua DPR. Apa? Kalau soal percintaan pernikahan dan lain-lain. Kariko ini tipikal orang yang selalu quality time dengan istrinya. Ngopi berdua, diskusi, deep talk dan lain-lain. Padahal sudah punya 2 anak, tapi biasanya ngopi berdua begitu. Makan ramen berdua. Oh, ketahuan itu. Hobi. Dia follow Kak Ayah tapi follow Kariko. Oh, begitu. Tidak, soalnya saya suka sekali lihat anaknya Kariko yang bungsu. Oh, Lexi. Siap. Apalagi dia baru masuk sekolah lagi lucu-lucunya. Jadi itu Kak
quality time itu memang diperlukan atau dalam rangka babujuk istri. Takutnya istri, dicubit-cubit leko di sana kan, ngopi. Dipeluk-peluk. Iya kan, namanya orang reses. Karena ada anggota DPR, memang dia hobinya kalau turun lapangan, follow ibu-ibu. Siapa itu? Wim kan dia. Langsung saya aman. Saya berani kok tidak. Ramal. Masih itu. Itu kan lagi. Soal ngopi bersama istri. Nggak, kalau itu emang dari dulu lah. Bukan cuma saat sudah jadi politik sekarang lah. Memang itu cara Kariko dengan Kaya untuk biar makin ini terus lah. Roma-roma cintanya itu masih ada terus lah. Kayak begitu ya. Memang enaknya mungkin karena Kariko sama Kaya ini kan hampir seumuran. Iya. Kita cuma beda setahun dah. Nah, terus pola pikir, cara berpikir, jadi enak ketika diskusi gitu. Jadi teman diskusi terbaik adalah istri, Kak? Iya, betul. Ini gitu. Dia nimpa saya bagusip terus. Siapa? Kita juga bagusin. Daripada kita masuk supo sama orang, sama istri masuk supo. Iya, lebih seru kayak. Itu sudah. Harus banyak belajar. Menurut saya Kariko ini sampai 2 anak ini romantis terus. Chemistry-nya dapat. Iya, chemistry. Dan di mana ada Kariko biasanya di situ ada Kaya gitu. Jarang sekali Kariko ada, Kaya tiada gitu. Kalau Kaya juga ada hashtagnya. Dampingi Rajal. Harusnya datang dia tanya. Tapi memang orang sengaja mau follow Kaya, tidak mau follow Kariko. Karena kalau mau lihat Kariko gila-gila, itu di story-nya Kaya, tidak ada di story-nya Kariko. Kalau bahas story di bawah, seolah-olah sambutan. Tapi kalau nge-gym. Ketahuan ya. Kita memantau. Memantau kan. Aduh, hashtag berarti deh, memantau. Memantau aja. Seru juga ya, kok perhatikan terus anaknya Kariko? Saya perhatikan Lexi. Dia baru masuk di Joyful kan? Iya. Itu lucu sekali. Anak pertama Kariko 100.000 kalau tahu. Cowok, tapi lupa namanya kan? Tidak jadi 100.000. Aduh. Info ini. Gio, betul. Betul. Oh iya, Kakak Gio. Hebat loh saya tahu loh. Saya juga suka lihat Kaya dengan saudara-saudaranya. Tahu. Saya hafal. Siapa? Nunik Mangun. Iya. Siapa lagi? Yang satu saya lupa. Saya lupa. Minda Mangun. Apalagi mau habis liburan dari Jepang. Memang tidak. Susu. Nunik Mangun yang kau susu? Bukan. Ini kalau minta maaf, Ai, jangan kau fallback dia. Saya agak khawatir ya, maksudnya. Baru saya mau WA Ai. Aku tuh DPR lo. Yang serius-serius dong. Oke. Coba. Nah, kita ada Q&A. Serius. Kita langsung ke Q&A. Ketawa terus kok, Arif. Serius. Jago nih, Bon. Ini berarti ketua DPR itu friendly. Cocok jadi? Apa? Sudah ada Q&A. Ada dari Muhammad Anugrah. Bagaimana Pak Ketua soal wajib ASN pakai Transpalu dan soal anggaran Transpalu yang tidak sesuai dengan pendapatan? Oke, lanjut pertanyaannya. Temo sekali. Ya, jadi kalau anggaran yang tidak sesuai pendapatan, ya kalau kita melihatnya sebagai pemerintah. Kita kan memberikan fasilitas untuk masyarakat. Jadi kalau saya menganggap kita tidak boleh bilang bahwa bis ini sebagai sumber pendapatan. Karena itu adalah fasilitas umum. Pelayanan gitu. Betul. Jadi ya cuma memang kita harapkan ada pemasukan untuk mengurangi beban biayanya dari bis tersebut. Pemeliharaannya, Kak. Biaya pemeliharaan atau biaya operasionalnya. Betul. Nah, ketika kondisi sekarang sepi dan ataupun kurang seperti yang diharapkan, ya tentunya kita harus cari cara bagaimana biar itu bisa rame. Nah, itulah yang dari DPR harus evaluasi kepada dinas terkait. Makanya salah satunya adalah mewajibkan ASN pakai Transpalu. Kalau itu wewenang khususnya Pak Wali Kota, karena kan masalah ini kan balik lagi ke masalah TPP kan. Nah, sementara TPP itu kan memang
hak prerogatifnya Pak Wali Kota. Tapi kalau kita ditanya pribadi, baiknya himbauan. Bukan jangan sampai masalah perintah atau TPP sampai dipotong, sebaiknya jangan lah. Kayaknya sih tidak begitu juga sih, saya tidak tahu ya. Kalau kakak lihat begitu kak? Kalau dari suratnya surat yang beredar itu surat edaran memang seperti itu. Makanya kalau Kariko ditanya, Kariko bilang baiknya himbauan saja agar ASN atau anak-anak sekolah menggunakan seperti himbauan ke masyarakat lah. Karena kan ini fasilitas sudah diberikan untuk masyarakat, kok nggak dipakai? Ini catatan untuk Pemkot bahwa Ketua DPR maunya itu himbauan, bukan kemudian perintah. Itu di-cut saja ya, jangan. Emosi sekali. Tapi memang berarti kalau dilihat dari soal pelayanan Transpalu ini sudah oke kak, cuman tidak bisa dijadikan sebagai Transpalu ini sebagai penambah PAD, tidak bisa. Karena kan faktanya memang tidak menambah PAD. Saat ini belum. Harapannya dia harusnya bisa. Tapi bukan berarti yang kayak usaha yang harus memberikan keuntungan gitu lah. Gitu. Tapi pakai kartu kak ini, maksud saya tidak pernah habis pakai kartu kak? Atau bayar cash kak? Setahu saya terakhir sudah bisa tap, tapi nggak tahu apakah masih jalan atau sudah bayar cash tuh. Bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Iya bagusnya sih pakai kartu sih kak, supaya lebih enak. Kalau cash kan agak susah. Belum kembalian. Apalagi ada mobil kan, ya kembalian, berarti gratis untuk beberapa hari ke depan. Berarti sopir persiapkan koin. Kau baru 100.000, berarti saya naik lagi aja. Dicatat catat midu. Asik. Itu itu jawaban dari Ketua DPRD Kota. Lanjut. Lanjut. Ada dari Pemuda Alet. Ke depan maju DPRD provinsi atau wali kota. Jalani saja dulu yang ada sekarang. Baru terpilih, masih banyak amanah yang harus dilakukan. Tapi ini kan dua pilihan yang berbeda. Kalau disuruh pilih kak, antara provinsi dan wali kota. Kita lihat tahun depan. Kalau begitu kerjasama ini harus sampai tahun depan. Jadi ini pertanyaan kita simpan. Tidak bisa sampai 5 tahun kerjasama ya. Takutnya menghabiskan berapa miliar untuk anggaran social branding. Jangan nanti ditanya lagi kenapa cuma Saraba ya. Iya jangan. Kalau Kariko mau reses, kita juga bisa liput loh. Siap. Kalau begitu. Bisa liput, bisa MC kak. Selain reses apalagi kak? Ada kundapilnya kak? Belum. Jadi kita bukan kundapil, tapi lebih kayak semacam sosialisasi perda-perda yang ada. Sosper. Semacam itu. Gitu. Karena di DPR provinsi kan lain kundapil, lain reses. Iya betul. Jadi memang akan ada. Akan ada kan? Iya, kita sudah harusnya dianggarkan di. Ya ini karena efisiensi kan agak kacau semua. Tapi tahun ini harusnya ada. Tapi ada yang kerjakan kegiatan 1 bulan full itu efisiensi juga kan? Oke, ada pertanyaan lanjutan. Saya tidak tahu betul ini. Apa yang dibicarakan? Kak, di mana kita ini? Loh, kok kan juga ikut menonton waktu Last Child. Tapi dijawab oleh provinsi atau di kota. Ya kan sudah dijawab tadi, nanti tahun depan jawabannya. Oke. Ada dari Muhammad Awal 98. Oh yakin sekali. Tetap yakin, makanya kalau sama Rajal itu jangan khawatir. Kita biar sok kalah MU, tetap kita sama MU terus. Kita loyal terus, setia. Jadi nanti judulnya kesetiaan itu bernama Rico Jambu. Asik. Kalau kita bahas soal MU kan, kan baru beli satu pemain. Sabar ini Vini ya. Cunha. Sudah begitu so mahal, tiada. Masa kayak yang lain. Ritz. Terus kemudian Gio Keres mau ke Arsenal juga info ya. Terus MU beli apa? Sudahlah, kita terima saja nasibnya. Jadi kita ini loyalisnya MU, terima nasib saja apa kondisinya MU sekarang. Tapi kenapa kakak yakin MU Tsunami Trofi musim depan? Ya kan tsunami hancur berarti, bukan pada apa maksudnya.
Baru ini di roasting India. Klub sendiri di roasting. Betul. Ya, saya juga yakin sih bisa tsunami trofi. Iya. Kau bisa apa kakaknya? Arsenal lah, gila Arsenal. kau. Oke. Kesetiaan itu bernama Arsenal, selalu nomor 2 tapi tetap diutamakan. Sudah kita O2 saja. Main di O2 saja. Makanya sekarang rata-rata nomor 2 menang. Iya. Iya. Oke. Kalian nomor berapa sih lalu? 2. Iya betul. Iya. Lanjut. Sudah terus kita bahas MU. 2 rajal DPRD bukan 2 rajal. Oh, siapa 2 raja? Tidak skip. Ada dari Sudari Nasa. Kalau banyak yang mendukung, siap atau tidak untuk jadi wali kota selanjutnya melawan WIM? Siap. Saya dulu bilang. Kalau bisa sama-sama kenapa harus melawan? Pusing. Ini pasir jedak jeduk. Jujur ini pasir jedak jeduk. Tiada pilihan lain kah selain itu? Ini bagus ini pertanyaan agak beda Kak. Kalau banyak yang mendukung, siap atau tidak untuk jadi wali kota? Tak usah lalu dipikir wakil dan lain-lain. Kalau banyak yang mendukung loh Kak. Siap. Kita bicara ibarat loh. Iya. Artinya ketika sudah memutuskan untuk turun di dunia politik. Oke. Iya, kenapa tidak? Kalau memang banyak yang mendukung dan mempercayai itu. Iya. Kan seperti apalagi gennya Kakak ini bukan gen legislatif, gen eksekutif. Iya betul. Betulan. Papa. Iya. Tapi kalau sekarang? Iya. Dulunya. Oh iya. Bupati Parigi. Iya. Gubernur 2 periode. Bahkan kakak kandungnya Kariko PJ Bupati. Iya. Alhamdulillah. Jadi gennya gen eksekutif Kak. Insya Allah. Ya, masih meraba-raba ya. Oke. Kalau bisa Kak lawan Wimo Kak. Jangan pasangan. Jangan. Lanjut. Bawa kamu kayak Elim. Aduh, Ilham Tahir. Izin boleh bergerak sedikit. Ini info mantan karyawan. Opa. Ini mantan karyawan sudah kurang ajar. Apa dia bilang gitu? Liverpool raja dari Inggris sekarang, Iya. bukan MU. Wow. Iya Kak. So lebih banyak ke trofinya Liverpool sekarang. Anjing. Kayaknya masih MU. Iya. Nanti sekarang baru Berani. Ya tiap apa lah. Kalau kayak kita kan selama menang tau jadi agak bosan sedikit. Tinggal dikasih-kasih saja. Iya, ini juga mantan karyawan sudah mulai kurang ajar sih Kak. Iya. Kenapa ya kurang ajar begini? Info dia sudah di Morowali sekarang Kak. Oh di Morowali? Iya. Alhamdulillah. Pindah coffee shop. Pindah coffee shop. Saya pikir mau kerja di tambang, pindah coffee shop. Padahal gajinya Denkariko lebih tinggi gajinya Denkariko. Info. Dia mau experience Ya, kan? dia mungkin di sana banyak orang ini toh, orang-orang dari luar toh. Iya, dia berharap suatu hari ada pengusaha tambang besar datang ke coffee shopnya. Iya. Terus kayaknya dia boleh dia jadi bos. Itu ya mungkin. Drama Cina. Sobat susu. Lanjut. Oh, habis. Lumayan cepat ya podcast kita. Seru ya. Aduh. Pertanyaan pamungkas dong. Oh iya, lupa. Oke, Ini pertanyaan paling berat dan paling susah. Paling susah. Kasih dulu anunya sebelum mukadimanya. Oh iya. Kak, kira-kira harapan ke depan untuk Kota Palu. Langsung gitu. Kayak berat sekali pertanyaan itu. Iya. Sekali. Harapan untuk pemerintah Kota Palu, Kak. Iya, tentunya kita berharap Kota Palu jauh lebih baik ya. Apalagi saat ini kan kita lihat sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Pak Wali Kota. Iya. Nah, jangan sampai perubahan ini hanya bersifat sementara dan jadi salah satu kota yang bisa diperhitungkan lah di kalau bisa Sulawesi, jangan cuma di Indonesia Timur, kalau bisa secara nasional juga. Apalagi kan ya kita nggak tahu lah ini IKN seperti apa jadinya di masa pemerintahan sekarang. Cuma tentunya kalau itu jalan ya harusnya memang Kota Palu ini bisa sebagai kota penopangnya. Iya. Betul. Seperti itu. Ya kita harus siap mulai dari infrastrukturnya kita termasuk SDM-nya kita juga. Tapi kita sudah bagus kan sekarang Kota Palu sudah bagus. Bagus. Sudah lumayan. Banyak perubahan. Banyak perubahan. Tinggal apa Kak? Catatan-catatan kecil. Kalau menurut Kakak sebagai ketua DPR loh. Apa? Ya
kalau ya mungkin kita harus merubah kebiasaan dari diri kita sendiri dulu. Kesadaran diri itu yang ya termasuk Kariko juga. Maksudnya sama-sama kita, karena tidak bisa Pemkot berjuang sendiri. Misalnya masalah banjir, tidak bisa kita cuma dari Pemkot terus yang bersihkan apa semua, tapi teman-teman buang sampahnya masih sembarangan. Jadi ini butuh kolaborasi di semua pihak. Nah ini yang untuk menjadi kota yang lebih maju, memang kita harus bersama-sama, nggak bisa sendiri. Kalau kita bicara ke depan ini Kak, kalau Kakak wali kota Palu misalnya, apa yang akan Kakak kerjakan pertama sebagai wali kota Palu? Kan yang tidak dikerjakan oleh wali kota hari ini, coba. Kalau kita bilang bocor nanti kita bisa. Biarkan itu menjadi visi-visi kampanye. Agak susah juga nih kalau Kariko ngelesnya bagus. Bantu dong. Tidak saja pihaknya Kariko. Ya oke lah kalau begitu. Masalahnya sudah jelas toh. Kalau Arif posisinya di mana nanti kan? Ya belum jelas juga. Tergantung ininya kan. Kalau saya ini kan sekarang saya lebih ke kalau pilih calon pemimpin. Saya lebih ke harus tawadu begitu ya. Tawadu itu kan tahu warna duit. Jadi jadi saya sudah lumayan tahu warna duit. Jadi yang mana yang besar duitnya ya di situ saya. Atau warna kuning kah? Warna biru kah? Tidak, yang paling bagus memang itu warna merah. Iya, 100.000 loh itu. Warna kuning tidak ada harganya di. Tidak ada warnanya, Pak. Nah, tidak ada rupiah warna kuning. Iya, itulah makanya. 5.000. Coklat, Vi. Oh, coklat. Buta warna. Kok pertama diskusi dengan Gary kok bagaimana coba? Pertama. Iya, sekarang ketemu bercerita. Oh, asik, enak, enak Gary kok. Agak aneh. Terlalu berat. Biasa kan kita tegang sekali ya. Ini dibawa santai. Tapi Kariko berubah leh. Sejak jadi masih ketua Karantaro, sekarang ketua DPR. Masih sama leh Kak. Maksudnya tidak seolah-olah pasang badan. Kan ada orang yang mangkage biasanya. Tiba-tiba. Ada, pasti ada. Kalau saya tidak tahu siapa. Biasa orang sombong begitu. Kakak menjadi ketua DPR biasa-biasa saja leh. Apa yang mau dirubah? Iya. Cuma mungkin kan bukan kita pasang badan. Cuma kan kadang ketika kita memperhitungkan posisi kita, lawan bicara kita siapa. Ketika kita berbicara juga dengan misalnya ketua DPR juga atau Forkompinda, tidak mungkin seperti ini gitu. Tapi kemana sama wali kota Jepang begini gitu. Betul, di wali kota begitu juga. Mungkin karena kayak posisi. Karena lagi ngopi, bukan acara formal. Betul. Iya, bahkan Kariko ini dulu kan anak gubernur. Beliau tidak sama sekali sombong, tukang bertegur dan lain-lain. Kenapa Kak? Padahal bisa sombong loh. Dan boleh sebenarnya kalau mau sombong dan mau garis-garis merah orang. Kalau Kakak sebagai anak gubernur, boleh Kak? Boleh. Kakak tipek semua namanya orang boleh. Misalnya Kakak tiba-tiba ini Kakak anak gubernur. Dulu kan anak gubernur tuh. Vini mau berangkat ke Jakarta, Kakak coret bisa. Gak ikut-ikutan. Boleh Kak. Kenapa Kakak tidak sombong begitu ya? Sombong sedikit lah dan Karicer juga begitu. Ya tahu mungkin Islam ini kan kita yang diajarkan seperti itu oleh orang tua. Terus melihat cara orang tua juga memperlakukan orang lain juga seperti apa. Ya kan namanya anak pasti kan contohnya cuma orang tua. Seperti itu aja. Masa kita berubah? Anaknya siapa kau? Kan begitu. Iya betul juga. Berarti memang ajaran dari orang tua kayak. Iya betul. Dan bekal utamanya itu. Karicer juga begitu, baik tukang bertegur. Bahkan yang datang ke pestaku bukan Kariko tapi Karicer. Iya ini. Disinggung lagi. Tapi kan tetap ada WA-nya tuh, Rif. Oh iya. Ucapan doa. Itu yang paling penting, Rif. Iya, harusnya dibawanya Rif rekeningmu ya masih Saya kira sudah amplop ya lah. Iya sih ada. Betul ada. Sudah lama kan pesta itu. Masih dendam. Jadi kan begitu. Tapi Kak, waktu Kakak jadi anak gubernur, ini saya penasaran sih. Kan dulu lumayan keras juga pertarungannya Palongki dengan Pak Cudi dan
Tapi kakak ikut-ikutan dalam arus perkelahian itu dan. Ya, karena Kariko tahu pacar dengan Om Cudi seperti apa. Bapak kita bakal lain. Bahkan dan anaknya Om Cudi, bahkan Bendahara Karang Taruna kemenakannya Om Cudi. Iya. Kak Fitri Mastura, betul? Iya, betul. Baru ketuanya Kariko. Iya. Dan akrab. Ini ketua dan bendahara. Ketua dan bendahara akrab. Iya. Berarti kalau ada kegiatan bendahara selalu ikut. Iya. Mewakili bahkan. Iya. Betul. Aduh, yang mana ini? Ini Karang Taruna. Karang Taruna loh, Kak. Iya. Itu pendewasaan politik sih. Iya. Tidak ada baku adu domba politik di dalam organisasi. Ulang aja nih. Kalau itu kan ya seperti Kariko bilang tadi, memang itu ajaran orang tua dan cara Kariko melihat Bapak ketika berpolitik seperti apa. Jadi ya walaupun misalnya di saat politik itu lagi bertarung, ya itu pasti berhenti hanya saat pertarungan politik itu saja. Selesai tandingnya udah selesai. Masa kita mau baku musuh terus? Iya betul. Kan begitu. Waktu Kariko jadi penasaran ini gimana sih kayak so di luar skrip kayak gitu. Tidak, waktu Kariko jadi ketua Karang Taruna, Kak Fitri Bendahara, itu Pak Loki gubernur. Iya. Tapi waktu Pak Cudi jadi gubernur, Kariko masih ketua. Kak Fitri juga masih bendahara. Tapi Kak Fitri masih menghargai Kariko. Izin Pak Ketua, ada undangan. Saya di grup loh. Betul kan, Kak? Iya, betul. Saksi. Ini pendewasaan politik. Siapapun gubernurnya, organisasi ya begitu. Ketua harus dihormati oleh bendahara. Siap. Kak, bagaimana rasanya diundang di Saraba Channel? Akhirnya, Kak, setelah sekian lama. Ternyata tidak setegang yang Kariko pikir. Kariko ini cuma, saya lihat tahu ini intimidatif soalnya mukanya Arif. Kita undang orang, kita undang Kariko, tapi yang kita singgung orang lain. Yang kita biasa begitu tuh. Nanti kalau Kariko tidak ada di sini, baru kita di sini. Tidak kan biasa saja itu kan? Betul. Kerjasama berarti ini kan? Lanjut. Bagaimana Kak rasanya di Saraba Channel? Fun. Asik. Menurut Kak seru. Menurut Kak Saraba Channel kedepannya ada prospek bagus. Ada. Harusnya bisa lebih besar lah. Amin. Dengan mengundang narasumber juga yang lebih beragam. Siap. Cuma Kariko sudah pantau memang Saraba ini yang mengundang narasumbernya luar biasa dari awal. Pertama tuh pelopor kayaknya. Asik. Kakak jangan bicara begitu, Kamil Badun tersinggung nanti. Apa yang harus diperbaiki Kak kira-kira? Selain stiker di belakangnya Kariko yang sudah robek. Ya itu satu. Tolong di zoom. Apa lagi diperbaiki Kak? Apa ya mungkin kalau memang bisa lebih mungkin agak sempit ya sekarang ya mungkin kalau Kakak yang terlalu besar sih. Iya itu juga. Iya dia memang sempit kan. Ya, artinya kalau mau menjadi sebuah podcast yang lebih maju profesional ya mungkin nanti bisa lebih teratur, tempatnya sudah lebih bagus. Ini harapan juga kan, biar Saraba bisa lebih besar lagi. Gitu. Kalau Kariko jadi wali kota, apakah Saraba Channel akan jadi media partnernya? Nanti kita bicara di belakang. Kau apa? Kau harapan untuk Kariko dong? Harapannya semoga makin sukses Kak. Amin. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih juga sudah mau datang ke Saraba Kak. Terima kasih sudah diundang. Semoga Saraba dengan #Rajal selalu berkolaborasi. Siap. Kita tunggu kolaborasi berikutnya. Siap. Salam dengan Kak Aya juga Kak. Siap. Salam dengan Gio sama Lexi. Lucu ya anaknya Kariko. Apalagi yang di sini. Iya, Kenisnya di atas sini, bukan di sini. Iya, dan sopan sekali tuh. Iya. Yang penting jangan kau bikin marah. Keluar aslinya. Dan dia dekat sekali papanya. Iya, biasa saya lihat story-nya Kak ya Kariko in video. Iya. Lagi centil-centilnya pakai baju ala-ala Elsa. Princess. Dia bilang princess. Apa namanya game movie ini? Biar Kariko kasih tau ke Ayah. Sama disembunyikan dari kita. Tapi tidak semua lucu sekali memang Kak. Iya memang. Saya pernah lihat juga anaknya. Kok pernah lihat langsung? Belum. Baru lihat di video. Saya pernah ke rumahnya Kariko. Info rumahnya Kariko dijaga Satpol PP. Ya iyalah. Iya, sekarang iya. Iya sih, iya. Info biasa saja. Seolah-olah saja. Kak, terima kasih nih sudah datang di Saraba Channel. Terima kasih banyak. Kita doakan Kariko
menjadi ketua DPR yang amanah. Amin. Selalu mewakili aspirasi masyarakat. Amin. Apalagi Palu Timur Mantikolore banyak catatannya tuh Kak. Siap. Karena CPM itu jadi catatan juga. Meninggal kemarin Kak. Betul. Kakak belum mengeluarkan statement apa-apa ini. Kan sekarang kita sudah tahu karena itu sudah diinvestigasi. Sementara diinvestigasi dan Kariko lihat juga sudah diberikan santunan dan lain-lain yang menjadi hak dari pekerja tersebut. Mungkin ya kalau ini sekedar ini aja ya, karena Kariko pernah bekerja di tambang. Iya betul. Jadi Kariko menganggap ya semua perusahaan tambang pasti berusaha yang terbaik. Ya cuma namanya hari sial kan tidak ada di kalender. Betul. Jadi ya tinggal bagaimana perlakuan setelah kejadian itu, apakah mereka bertanggung jawab sebagai perusahaan atau tidak. Itulah yang bisa kita awasi. Keren. Seperti itu. Tepuk tangan. Terima kasih Kak sudah mau di Saraba Channel. Tetap di Saraba Channel. Saraba dulu dong.